Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, sebelum memulai supervisi di hari Rabu besok, tapi hari ini kita mengadakan pra-observasi kelas. Jadi sebelum observasi di kelas, kita akan melakukan pra-observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Itu kan sudah buat everything. Kemudian hari ini hari Rabu, untuk mata pelajarannya tematik muatan IPA Bahasa Indonesia. Ya betul. Waktu percakapan kita kurang lebih 15 menit aja. Langsung untuk mempersingkat waktu, langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, betul kan sudah buat KTP. Ya. Apa tujuan pembelajaran yang untuk mengajarkan ke besok? Ya. Jadi tujuan pembelajarannya dengan kesadaran penuh, siswa itu dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian dengan mengamati video pembelajaran dan melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan tepat. Kemudian dengan mengamati gambar-gambar anggota tata surya, siswa mampu menyebutkan nama-nama dari anggota tata surya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan bermain peran, siswa itu dapat menyebutkan anggota tata surya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan media yang dipilihnya sendiri, itu siswa dapat menyebutkan sekaligus menjelaskan urutan tata surya dengan tepat. Jadi siswa dapat mengurutkan tata surya. Jadi materinya tentang tata Tata surya. surya. Nah, jadi di sini berarti nanti itu menyiapkan video pembelajaran. Benar. Video. Ya, video. Berkaitan dengan tata surya. Ada video pembelajaran, Ya. kemudian buku tema 9, kemudian ada gambar-gambar planet, ya, sebagai alat peragamnya, kemudian ada lingkungan sekitar. Nanti siswa yang ada untuk mengamati langit. Berarti nanti ada pembelajaran di luar kelas. Ya. Itu tujuannya sudah betul luar biasa. Nah kemudian dari pembelajaran ini dan tujuan tadi kan itu sudah membuat tujuan. Nah dari tujuan itu kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Ya, karena ini RPP yang saya buat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Jadi yang ingin saya kembangkan ya terkait dengan kompetensi sosial dan emosional siswa tersebut. Terkait juga dengan pengembangan yang ada pada diri saya. Jadi saya mampu untuk mengajak siswa kalau di kelas itu yang menggunakan teknik stop Pak, terkait dengan KSE-nya. Ya, jadi saya ajak siswa untuk melaksanakan teknik stop. Nah tekniknya itu kurang lebih 10 menit. Dia ngajak siswa untuk mengambil tempat yang nyaman. Kemudian siswa tersebut meletakkan tangannya di atas paha, kemudian melemaskan bahu dan ototnya, kemudian menarik nafas dalam-dalamnya, hembuskan. Dan itu dilakukan lebih dari 5 kali, minimal 5 kali, sampai benar-benar siswa itu merasa nyaman, dia fokus dan tenang dan bisa mengikuti pembelajaran yang akan Ini kan untuk siswa ya. Jadi itu mau mengembangkan KSE untuk siswa kompetensi sosial emosional, kemudian mindfulness-nya dengan teknik stop. Nah itu kan dari untuk siswa betul ya. Kalau untuk Buktu sendiri sebagai guru, apa yang ingin Buktu kembangkan? Area mana yang ingin Buktu kembangkan? Dari kemampuan Buktu? Ya, saya ingin sebenarnya meningkatkan
keterampilan saya dalam mengajar Pak, terutama dalam bidang IT sebenarnya, karena ini kan yang saya ajak nanti siswanya itu dia menonton sebuah tayangan video Pak, video pembelajaran. Itu nanti otomatis saya akan mempersiapkan terlebih dahulu videonya, jadi pembelajaran bisa dilaksanakan secara aktif, tidak pasif gitu. Jadi yang Ibu terjemahkan itu kemampuan untuk memanfaatkan teknologi alat peraga ya, peraga media pembelajaran. Ada lagi mungkin itu yang ingin dikembangkan? Mungkin terkait dengan disiplin positif Pak, karena di awal kan saya bersama siswa sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu. Nah, jadi di sini dia minta siswanya sebelum dia melaksanakan pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai, jadi saya meyakinkan kepada siswa tersebut untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, yang dimana ya antara lain yang sebutkan misalnya berpartisipasi secara aktif di kelas, kemudian jika ingin bertanya atau mungkin ada pendapat atau ide, silakan mengajukan. Jadi budaya positifnya ya. Ada lagi? Jadi yang area yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi sosial emosional siswa. Kemudian memaksimalkan mindfulness-nya melalui teknik stop dan meningkatkan keterampilan itu untuk memanfaatkan media pembelajarannya. Media pembelajaran yang di sini yang Ibu pakai itu video pembelajaran. Dan yang terakhir itu menggunakan budaya positif siswa. Jadi Ibu sudah punya keyakinan kelas. Sudah ada. Bagus sekali itu kan. Jadi memang hal-hal ini memang harus secara perlahan kita terapkan di kelas seperti KSE. Tanpa sadar kadang-kadang kita nggak tahu namanya, tapi padahal kita sudah sering melakukan. Mungkin itu tidak hanya untuk siswa saja, tapi untuk diri saya juga itu Pak ya. Karena kalau saya menerapkan itu di kelas, setidaknya emosi saya jadi stabil Pak. Dari mana mungkin siswa mungkin buat keributan di kelas, jadi bagaimana kita bisa mengelola kelas agar pembelajaran bisa. Dan itu nanti jatuhnya ke mindfulness ini betul ya. Dari stop, itu apalagi jam-jam siang, karena sudah capek, udah ngantuk. Kadang-kadang kita harus mengarahkan siswa lagi agar konsentrasi. Selain menggunakan activity gitu ya, dan meningkatkan keterampilan dan penggunaan alat peraga dan mengembangkan budaya dari selanjutnya. Sebelum dokter melakukan praktek pembelajaran masuk, strategi yang sudah siapkan itu kira-kira dari awal mungkin apa yang dipersiapkan sebelum mengajar, apa yang dipersiapkan, yang sudah saya persiapkan yakni videonya sudah saya persiapkan ya. Kemudian alat peraga berupa gambar planet-planet itu sudah saya persiapkan. Dan nanti ketika siswa bermain peran itu sudah saya saya sudah bagi mereka menjadi 3 kelompok Pak. Nanti ada yang mengamati gambar atau alat peraga yang sudah saya siapkan, ada yang menonton video dan bermain peran. Nanti siapa yang bermain peran itu nanti sesuai dengan gaya belajarnya dia. Kalau dia memang suka dia bermain peran, nanti dia tinggal milih atau dia masuk ke kelompok itu. Mungkin sudah membuat pengelompokan siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, dari ketiganya Bu itu berarti sudah melakukan tes awal berarti ya? Iya,
Saya Oke. sudah tahu. Sudah melakukan tes awal dan diperoleh ketiga kategori ini. Terus Asesmen diagnostik Pak ya. asesmen diagnostiknya nanti dari dapatkan 3 ini, kemudian itu apa namanya? Berarti untuk kelompok itu memang sudah ada. Sudah. Nanti nanti di pembelajaran anak-anak langsung berkelompok. Iya, benar. Oke. Berarti yang persiapan buku juga mempersiapkan asesmen diagnostik. Ya. Jadi saya sudah lihat Pak dari awal, oh ternyata si A ini dia karena dia senang menggambar, sepertinya dia cocoknya untuk nanti membuat gambar atau video pembelajaran. Dia menggambar. Jadi kurikulum merdeka ini yang memang perlu dilakukan di awal itu adalah asesmen diagnostik. Biar kita tahu minat anak-anak itu sudah mana. Dan kemudian untuk tadi pembagian buku sesuai dengan profil belajar siswa kan, berarti ada yang kinestetik, auditori sama visual. Nah, ada baiknya setiap akan apa namanya, kita melakukan pembelajaran di kelas, sebelum itu dimulai harusnya kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu nggak bisa sekali aja kita pakai. Karena kemampuan anak itu kadang-kadang kan profil belajar anak itu kadang-kadang berbeda betul. Sekarang mungkin dia dia suka visual, kedepannya belum tentu dia tetap akan visual, pasti dia berubah. Mungkin dia kinestetik ingin bergerak aja terus gitu. Tergantung sekarang dari materi yang akan kita berikan. Jadinya kalau saya sih lebih baik menggunakan gini Bu, kemampuan awal siswa. Jadi asesmen diagnostik itu kita rancang untuk melihat kemampuan awal siswa. Sejauh mana sih anak-anak ini kemampuannya? Yang pertama misalnya kan ada anak-anak yang susah membaca. Nah, itu contohnya itu membacanya susah, masih mengeja. Gitu. Ada yang sudah tanpa mengeja tapi masih terbata-bata. Ada yang lancar. Itu. Kalau yang ini nih memang dia berubah, tapi berubahnya kan itu perlu proses. Kemudian kalau enggak contohnya dari matematika misalnya betul yang lebih gampang saya contohkan matematika misalnya kita akan mengajar tentang materi pecahan itu kan di sana ada perkalian ada pengajian kan untuk pecahan. Sekarang kadang ada anak yang seutuhnya dia mengerti perkalian, ada anak yang sebagian dia mengerti perkalian, ada anak yang sama sekali belum hafal perkalian. Inilah dari asesmen diagnostik inilah kita bisa si A ini belum bisa perkalian, si B baru dia sebagian, si C sudah lancar. Kalau ini kita bagi kan kita gampang jadi memberikan memberikan lembar tugas untuk anak-anak itu misalnya yang LKPD-nya misalnya yang belum sama sekali, kita bisa buatkan dia soal tapi menggunakan penjumlahan yang berulang untuk apa namanya, untuk pecahannya. Kalau yang hafal sebagian mungkin angkanya diperkecil, dan kalau yang udah hafal mungkin bisa angkanya diperbesar dan langsung dia disuruh mengerjakan. Dari ketiga ini kan tetap tujuannya untuk satu tujuan kan, mampu mengoperasikan operasi itu bilangan pecahan. Tapi treatmentnya kita kan berbeda-beda. Dan yang penting di pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita tidak mengotak-atikkan siswa. Kan itu, walaupun itu berbeda proses pembelajaran dari konten, proses produk, tapi tetap kita tidak boleh mengotak-atikkan siswa. Kesimpulannya itu nanti kita rancang sesuai dengan gaya belajarnya dia kayak berarti kan nggak satu soal, misalnya matematika satu soal untuk semua siswa itu nggak bisa Pak ya, karena kan kemampuan anak beda-beda. Iya, gitu itulah ya. makanya asesmen diagnostik. Nah itu kalau matematika, mungkin kalau IPA bisa dengan menggunakan profil belajar anak, karena itu sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah itu dah, dengan materi itu kita bisa, oh ini anak ini di sini. Tapi dengan catatan tetap kita tidak mengkotak-kotak. Dari strategi itu apa lagi ada?
Dan yang pertama kan tadi itu menyiapkan media dan sumber belajar. Yang pertama asesmennya, asesmen diagnostik, kemudian media, kan ada lagi mungkin untuk penilaiannya rubrik penilaian. penilaian. Kemudian ada lagi Nah, di sini untuk penilaiannya yang saya nilai itu ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan juga, Pak. Oke. Untuk penilaian sikapnya, di sana ada gambar observasi juga. observasinya ada ya. Ya. Untuk sikapnya. Jadi ketika dia berkelompok pada waktu misalnya dia bermain peran, yang saya nilai anak ini saya diri atau bagaimana, disiplin atau bagaimana, dia bertanggung jawab atau bagaimana. Kemudian untuk penilaian diri, nah di sini saya buatkan seperti checklist gitu, Pak. Itu per anak ya? Iya, per anak. Bagaimana perasaannya ketika dia mengikuti pembelajaran tersebut. Atau bisa juga dibuatkan evaluasi diri. Nah, jadi kita bagikan, kalau ini satu-satu kita yang menilai kan lama kan, kita bagikan setelah pembelajaran, kita bagikan ya checklist kegiatannya masih evaluasi ya, penilaian sudah disiapkan. Kemudian ada lagi selain itu strategi juga ya, tadi bermain peran betul ya, strategi pembelajaran. Jadi Itu saja. Tujuan tadi Buku sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya adalah agar siswa memiliki kesadaran penuh untuk melakukan kegiatan, gitu. Kemudian mengamati video, melakukan tanya jawab. Siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan tepat. Kemudian melalui mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan nama-nama anggota tata surya. Kemudian dengan bermain peran, siswa dapat menyebutkan anggota tata surya dengan tepat. Dan dengan media yang dipilih sendiri, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan tata surya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama KSE, kompetensi sosial ekonomi emosional, baik untuk guru, untuk siswa juga. Kemudian memaksimalkan mindfulness melalui teknik stop. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mengajar, meningkatkan keterampilan penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Kemudian mengembangkan budaya positif, itu area yang ingin dikembangkan. Kemudian strateginya, pertama Buku sudah menyiapkan asesmen diagnostik di awal untuk membuat kelompok nantinya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan media dan sumber belajar. Kemudian menyiapkan rubrik penilaian, evaluasinya, dan memilih strategi pembelajaran. Bisa ini disepakati betul. Jadi nanti untuk di observasi berikutnya, nanti yang saya nilai, itu yang saya observasi adalah area yang ingin Buku kembangkan. Jadi itu yang nanti jadi fokus fokus observasi saya. Ada 4, berarti nanti KSE, mindfulness-nya, terus penggunaan keterampilan menggunakan media pembelajaran, dan yang keempat budaya positif. Budaya positif itu bisa dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi itu ya, ini sepakati ya. Mulai besok. Terima kasih.